Hadis adalah ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang digunakan sebagai sumber hukum dan pedoman Islam. Sejarah dan perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu periwayatan dan konsili. Berikut 7 periode penyebaran hadis. Periode pertama dimulai dengan wahyu Al-Quran yang pembentukan hukum Islam dan dasar-dasarnya dari awal kenabian sampai wafat Nabi pada 11 Hijriah. Periode kedua yaitu dimulai setelah wafatnya Nabi dan berlangsung hingga era khalifah yang mendapat petunjuk. Selama periode ini, para sahabat Nabi terus mentransmisikan dan menghafal hadis. Periode ketiga dimulai setelah era khalifah yang mendapat petunjuk dan berlangsung hingga akhir dinasti Umayyah. Selama periode ini, para sahabat Nabi mulai meninggal dan kebutuhan akan sistem transmisi hadis yang lebih terorganisir muncul. Periode keempat dimulai dengan berdirinya dinasti Abbasiyah dan berlangsung hingga akhir abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, ilmu kritik hadis mulai berkembang dan pengumpulan hadis pertama disusun. Periode kelima dimulai pada abad keempat Hijriah dan berlangsung hingga akhir abad kelima Hijriah. Pada masa ini, ilmu kritik hadis terus berkembang dan banyak pengumpulan hadis yang disusul. Periode ke-6 dimulai pada abad ke-6 Hijriah dan berlangsung hingga jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Selama periode ini, para ulama bekerja untuk memperbaiki pengaturan koleksi hadis dan untuk mengumpulkan hadis dan menyusun hadis. Periode ke-7 dimulai setelah jatuhnya Baghdad dan berlanjut hingga saat ini. Pada masa ini, ilmu kritik hadis terus berkembang dan banyak pengumpulan hadis yang disusun. Contohnya, Imam Bukhari menyusun kumpulan hadis yang dianggap sebagai salah satu kumpulan hadis yang paling sahih. Sanad hadis adalah istilah yang digunakan dalam kajian hadis yang mengacu pada rantai perawi yang mewariskan hadis dari Nabi Muhammad hingga saat ini. Sanad adalah bagian penting dari struktur hadis dan penting untuk memeriksa keandalan perawi dalam rantai. Kajian sanad disebut dengan ittisal al-sanad yang artinya menjaga kelangsungan mata rantai. Berikut adalah beberapa contoh hadis sanad, yaitu dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah berlibur. Janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Sanad dari hadis tersebut adalah Muhammad, Abu Salamah, Abu Hurairah dan sampai kepada Rasulullah. Lalu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Teori matan adalah teori yang digunakan untuk mengkaji isi atau pesan dari hadis. Matan dalam bahasa Arab artinya membelah, mengeluarkan, atau mengikat. Sedangkan dalam istilah hadis, matan adalah kata yang disebut pada akhir sanad. Contoh, dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah berlibur. Janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Matan hadis dalam contoh tersebut adalah janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Untuk melakukan penelitian matan hadis, seorang peneliti harus memiliki keahlian di bidang hadis, pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam, telah melakukan kegiatan mutalaah yang cukup dan memiliki akal yang cerdas, sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar.